Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian rumah tabis jalan insyaallah terpuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin karena masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan. Atas izinnya kita masih dapat berhadir di pengajian rutin kita pada hari Kamis, yang mana nanti yang akan mengisi pengajian kita yaitu Al-Ustaz Syamsuardi. Al-Ustaz Syamsuardi bila Semarang sedang di jalan, ibu-ibu. Selawat dan salam semoga tetap tercurah terus kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa singkat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kita syafaat di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian rumah tabis jawabannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunan acara kita seperti biasanya, yaitu sebelum kita masuk pengajian itu nanti ada pembacaan hafalan dari santri kita, juga arti. Baru setelah itu kita ada mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, orang tua kita, kakek nenek. Bagi ibu-ibu yang ingin juga memasukkan nama orang tuanya akan dibacakan, boleh mengisi list di grup majelis taklim Jawana. Silakan diisi di grup yang sudah tersedia, ibu-ibu. Juga baru nanti masuk kita ke pengajian. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan hafalan oleh santri kita yang akan dibacakan oleh Kaisa Putri Ramadhani dan juga artinya Anissa Hidayatullah. Kepada murid kita tersebut waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.
Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada murid kami tersebut. Semoga menjadi anak yang soleh dan juga ridhaan min Rabbil alamin. إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها يا الله ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور باختيار أسر بن باختيار ترمي بن تأمين كهرب بن كسوما ذو الهلمي رسلي بن رسلي يعقوب يوليا بنت حسنى ورسل كولا سبر سلطان ساتير مالنتين باسم المنصور يسيد رجالا رديوس عبد العزيز بن رسل بن حكم كامل شمس نور بن حكم كامل كيلن ساوس آدم حامد روانا كمسير عبد اللطيف مع النويم سماوي جمر ربيع رستم سمشاري وجوانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد نورك السامي ومدارك الجاري وعلى به في كل أقوال وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما طلعناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعة تحفظ جوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ورب اغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين. واستجب دعاءنا يا الله ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقض كل حاجاتنا يا الله ببركة لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu jemaah pengajian rumah tahfiz Jawa Insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal, yaitu yang akan mengisi pengajian kita pada kajian rutinan hari Ahad kesempatan kali ini yaitu Al-Ustaz Samsurdi. Alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita. Kepada Al-Ustaz dan tempat kami persilakan.
Iya. Rekam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi jama'ana fi hadzal makan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittalaqtu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Qalu minal mal ya Rasulullah. Qala habibuna al-Mustafa la bal minal ilm. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah majelis taklim Tahfiz Jawana yang dirahmati oleh Allah. Kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa datang dan hadir ke ruangan ruangan tahfiz kita nih dalam rangka acara taklim kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing sampailah kita di tempat ini, seperti yang Nabi sampaikan, yamhullahu bihil khataya wa yurfa bihid darajat. Langkah yang satu dosa kita diampunkan, langkah yang kedua derajat kita dinaikkan. Setiap langkah kita, yang satu dosa diampunkan, yang satu derajat dinaikkan. Itu hebatnya orang yang berjalan untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan, maka nilainya luar biasa. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang selalu istiqamah dalam hal ada pengajian, ada tausiah, kita hadiri bersama-sama karena nilainya luar biasa. Kata Nabi, huduruka fi majalisil ilmi, hadirnya kamu dalam majelis ilmu, hadirnya kamu dalam acara pengajian, hadirnya kamu dalam acara ta'lim, khairul laka, lebih baik bagimu, min iyadati alfi marid wa min salati alfi tatawwu wa min syuhudi alfi janazah. Kata Nabi, hadirnya kamu dalam acara taklim pengajian lebih baik bagimu daripada membezuk 1000 orang sakit, lebih hebat daripada salat sunat 1000 rakaat, dan lebih hebat daripada menyelenggarakan 1000 jenazah. Ibu yang hadir kini, ya bapak,
sejak pagi labara orang jadi orang sakit. Sembahyang sunnah sejak pagi sampai jam 4:30 sampai wala agak 200 rakaat. 200 kan? Tak usah 1,200 sampai. Tidak sampai. Menyembayangkan main sejak pagi labara orang. Tidak ada. Nah hari gini nanti koko tidak ada macam dia orang sakit. Tidak sembahyang sunnah tidak sampai. Jangan 1,200 tidak sampai. Menyolatkan orang mati pun surang pun tidak hari gini. Tapi hadirnya waktu sore gini gua agak sajam duduk di situ lebih baik daripada membezuk 1,000 orang sakit, lebih hebat daripada solat sunat 1,000 rakaat, lebih hebat daripada menyelenggarakan 1,000 jenazah. Kenapa? Karena begitulah tingginya ilmu. Sebab apa saja yang mau kita kerjakan semuanya pakai ilmu. Tidak bisa nggak pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Mencari orang sakit berilmu. Salat, apalagi salat, berilmu. Menyelenggarakan jenazah berilmu. Kalau tidak pakai ilmu, tidak jadi dia. Maaf, mencari orang sakit berilmu. Kalau mencari orang sakit tidak berilmu, bertambah sakit orang ini. Bukan tambah sihat, tambah sakit orang. Kalau tidak berilmu mencari orang sakit. Ada apa-apa sakit, dicari di jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Yo pak. Duduklah. Yo pak. Ala duduk. Nantara sopak lah seminggu pak nak suruh nantara so. Kejapa tu ko rusuh salakida kuah datang uang sakit. Mencucu-cucu no. De kalau tiba sakit no apa ayah nak sembahyang. Berapa? Dah seminggu. Tu kini bahasa dah so. Kau nanti gua hari kau tambah labiah mana? Balabiah no. Kini rukuat saya nak bisa di sembahyang dua-dua memang dekol dia. Nah barani nak sakit mana aku pak? Nak sakit mana aku lah 3 hari pak. Banten. Ya takkan ada ni kawan ni apa mau dia apa kalau penyakit no sampai hari sudah no mati sudah tu pak. Tu apa ya? Macam orang sakit tu tak baik ilmu no. Jangan kena maksiat kalau kena sakit kalau sudah. Maka macam orang sakit nak boleh jujur. Enggak boleh jujur. Babayuna penyakit no tetap agiahkan harapan. Pak penyakit ko asa benar penyakit ada ubek no. Nan pokok sakit diubek damam ditawa minta ke Allah insyaallah sihat. Orang petang berapa wayu penyakit mereka sihat you know. Apalagi ko sihat ko dalam mo sihat ko. Hati bojo angin tinastik. Maka maaf dokter tu bagi UB itu menyiapkan 20%. Kata-kata itulah 80% yang menyiapkan. Maaf kece tu menyiapkan tu. Maka kece wak mencari orang sakit tu itulah jadi UB. Makanya mengecek elok kata orang sakit, jangan mengecek tentang penyakit. Kecekkan tentang yang sehat. Itu adab mencari orang sakit, tidak boleh mencerita penyakit, ceritakan yang sehat. Tidak ngerti no. Dulu ada dokter ni dokter umum. Kalau apa dokter koi yang praktek banyak pasien yang datang, Yobana babari sampai kata bila buah orang antri kabau be kapak go. Satu hari Pak dokter ni sakit dokter ko. Rupanya dokter ko bisa lo sakit. Itu udah orang sakit lo. Sakit, dia sakit digantikanlah praktik oleh menantunya dokter spesialis. Apa kau dokter umum? Apa kau dokter umum menantunya dokter spesialis. Hari pertama digantikan dengan menantunya banyak orang datang. Bantu dia orang nak tahu. Hari kedua berkurang. Hari ketiga berkurang. Hari ketiga berkurang. Bertanya orang, betul lah sini ngobek pak. Deden tak perlu dokter spesialis. Biarlah dia jawab pak dokter umum tu. Bantul. Kalau jawab pak tu dia ngobek mengecek sunnah sihat dia. Mengecek sunnah sihat dia. Amal itu. Artinya apa? Kata-kata itu sangat menentukan. Maka maaf, mencari orang sakit itu kadang palunya luar biasa tuh. Didoakan dari malaikat, diampunkan, dimintakan ampun dari malaikat ketika kita menyangka orang-orang sakit itu. Tapi kalau nak berilmu bahaya nih. Makanya mencari orang sakit mesti berilmu.
salat mesti berilmu, sembahyang tidak berilmu mardud la tuqbalu, tidak terima di Tuhan. Maka salat ini mesti berilmu. Kini para orang banyak salatnya tak berilmu, tunggang tunggi sen, nggak tahu ilmunya. Maka maaf nih, salat ini mesti berilmu. Kalau tidak berilmu ditolak salatnya. Jadi maaf ngecek, kalau masalah ibadah tidak bisa pandai-pandai, tidak bisa pandai-pandai, harus pandai. Kalau jo orang bisa pandai-pandai. Kalau abang ngecek apa nu ke mama nu ke mana nu ang jo mama nu pandai-pandai yang di mama itu pemberang, pandai-pandai yang ambil hati nu. Kalau pandai yang ambil hati nu sayang mama tukar, pandai-pandai di jo orang bisa pandai-pandai. Indo sama ngecek anak buah nu, laporan pitih bantuan nan kapatang tolong BNSPJ ini di koti gonggo lupa kamari songgo pandai-pandai mereka aja nak buah lupa pitih ko iyo bati gonggo lupa tapi dia songgo sana pakai nan gonggo ko nak do pakai lupa aja tu lupa aja dah sama lupa pandai-pandai menang we ko laporan ko selesai ko amwe kata si palsu ko bawa ko pandai-pandai menang bisa tentu. Jo orang bisa pandai-pandai, jo Allah bisa. Jo Allah mesti pandai. Salat mesti pandai. Tidak bisa pandai-pandai. Maka salat ni perlu berilmu. Tidak bisa tidak. Maka kalau tidak berilmu, mardud, ditolak salatnya, la tuqbalu, tidak terima oleh Tuhan. Maka salat ni mesti berilmu. Apa lagi? Yang ketiga, mencari orang sakit, menjalankan jenazah, mesti berilmu. Kalau tidak ilmu, bisa kacau ni. Maaf, menjalankan jenazah tu kan tiga maaf nih, yang penting betul kan ada 4 tuh. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Nih sebenarnya menyelenggarakan jenazah nih paling gampang, paling enteng kalau ilmu. Kalau tidak ilmu payah terus. Padahal dia gampang sekali. Padahal kalau ditanya banyak. Dulu pernah bertanya yang mai, yo labara umam mai gini, biar 60. Asal ada 60 umam mai labara kali main mandikan mai, belum pernah dulu. Bantu. Yang pertama jawabannya tidak pandai deh Ustaz. Masa mandian mai tidak pandai? Maaf nih, jawaban tidak pandai itu tidak masuk. Tidak masuk ngecek tidak pandai. Kenapa? Memandikan mayat ini paling gampang. Paling gampang. Mau ngecek ya? Kuncinya kalau mandikan mayat, kalau pandai mandi wajib, pandai mandikan mayat, itu kunci. Ini awak bukan lah orang mukallaf semua, lah pernah mandi wajib ni. Coba pikir ba'a mandi wajib, ba'a mandi wajib, mode itu mandian mayat, tidak ada bedanya. Jadi kalau ada orang ngecek, nak pandai mandi mayat, nak pandai, bantun, mandi wajib nak pandai. Itulah yang aku udah denai. Ansel mau kubah mandi wajib pak. Anak itu juga mandi wajib dari orang tua. Maka mandi wajib kalau pandai mandi wajib, pandai mandi mayat paling gampang. Makanya mandi mayat itu kan pas persis seperti mandi wajib. Mandi wajib. Maaf, mandi wajib tuh. Kalau mandi wajib, maaf nih. Pertama, basuh dulu kelamin depan belakang. Bersihan itu cara mandi wajib. Bersihan dulu kemanduan muka belakang, siram, supaya suci dulu. Sudah bersuci berwudu. Sudah wudu baru siram badan dari kepala sampai kaki. Gitu. Mandi wajib dulu, wudu dulu. Salam muka mandi wajib pak, mensiram langsung men. Kan itu. Ada jalannya. Maka mandikan mayat persis sama dengan mandikan mandi wajib. Maka bersihan dulu kemanduannya muka belakang, takan paruino, keluar no siram, sudah siram awuluan, sudah awuluan baru siram dari kepala sampai kaki. Dah gosoklah pakai sabun, selesai. Artinya apa? Memandikan ini saja. Kadang banyak orang yang persulit. Mandi mayat kok tidak bisa sembarang orang, tidak sembarang orang kok harus orang siap mandian. Orang siap kok jauh ke Pekanbaru. Anu sana anak dia kata lu. Itu lagi nantian doang. Mandikan mayat jangan minta tolong ke orang. Meninggal pak, meninggal mak, meninggal keluarga jangan minta tolongnya mandian ke orang. Mau ngecek kuado air dun sana gaya gitu nama meninggal. Orang lain mandian. Maaf,
katikonya mandian dah cerita loh. Lah sudah beko seminggu mandian baru cerita loh. Dan petang yang minggu lalu mandian apa saya dia hitam kaki sekali dia. Dah bisa minggu lalu mana katiba baca no. Tapi kalau awak mandian apa awak mandian keluar awak ndak kau baca ke orang lain. Makanya ilmu mandikan mayat. Ilmu paling gampang. Mau saya bilang, memandikan mayat lebih gampang daripada memandikan anak ketek. Anak ketek mandi tu tanggung payah no. Di bawah depan dia mana? Mari, mandi. Cah lima. Kini cah lima. Dikajar ada mah. Balai itu calu bekerja. Dan apa anak ni bawa ke semua. Tiba semua dibuka baju no, siram no. Manggalinjang no mandi. Abasah lo mak no. Sabun kepala, sabun badan no, sampo kepala no. Kadang amak no lang kada di sabun. Ane sudah tu menyiram lo. Matuk mandi ama siram tu sampai macam tu payah no. Kadang amah lo mandi ama amah sudah tu dia sudah payah menenak ketek. Mereka itu payah menenak ketek itu. Tapi mai kolah sajauh pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mai kolah orang nan saudah sangat. Saudah sangat. Saudah sangat. Dah ada banyak cincong mai kolah. Disiram je yang ingin ngantuk sebelum ayah dingin jadi banyak lubang ayah masuk ke dalam telinga dah dulu protes macam lubang-lubang atau siram-siramin antuk senang. Paling gampang mandikan mayat ni, paling gampang. Cuma salah moko seolah diberatkan. Tak sembarang orang bisa, tak sembarang orang bisa. Ini kalimat-kalimat yang seolah-olah membunuh kesempatan orang untuk memandikan mayat. Padahal dia paling gampang. Yang kedua, memandikan mengapani. Mengapani kau paling gampang boleh. Kalau pandai ambil lapisakan, pandai itu. Memandikan mengapani. Pandai ambil lapisakan, pandai ngapan bayi itu. Boleh laki-laki paling gampang susun selai kain kapan tu tiga lailah guduang mana ni kabeh ujung kabeh pangkalah tu selesai mah cuma bedanya kalau padusi agi baju agi orok agi bab itu aja bedanya selancar raja no cuma kalau mau raja ndak ada yang sulit cuma kadang dia raja oh payah man apa ni mai ku man anu payah no membungkui meno orang antuk meno ndak banyak ngecek tu apalagi menyolatkan oi gampang lu menyolatkan deh lebih payah sembilan lima katu daripada mamai tagak mana dah pakai rukuk tagak Allahu Akbar Fatihah Allahu Akbar salawat Nabi Allahu Akbar doa Allahu Akbar doa salam sukidah selesai tak ada yang sulit tapi karena ilmu dah ada oi bariko karajo bariko kenapa? Karena tak berilmu maka ilmu itu penting. Maka awak datang ke Jawana go, maaf nih sekali seminggu datang kemari ngapa ngajian ni nambah ilmu kita. Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lai mau ngaku Islam wajib menuntut ilmu. Pertanyaannya ilmuwan dan wajib dituntut tidak semuanya. Ilmu yang wajib dituntut cuma dua wajib nih fardu ain tidak boleh tidak siada beraja dan dua keberdosa dua pertama ilmu tauhid yang kedua ilmu fikih wajib beraja dan dua tauhid masalah akidah fikih masalah ibadah ini dua ilmu ini wajib beraja kalau tidak beraja berdosa. Pertama tauhid, akidah mesti belajar. Kalau tidak dan kau menyimpang akidah. Ini tauhid nih tentang Tuhan, tentang keyakinan kepada Allah. Itu tauhid. Yang kedua ilmu tentang ibadah, fikih tentang ibadah kita. Maka wajib belajar yang dua go. Maka kata Nabi, inna ahsaran nasi yaumal qiyamah la rajulun amkanahu Allahu li talabil ilmi falam yatlubuhu. Orang yang paling menderita nanti di akhirat, orang yang paling rugi nanti di akhirat, orang yang Allah berikan kesempatan menuntut ilmu tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Itu orang paling rugi menyasar nanti di akhirat. Makanya awak ketika ada kesempatan gini jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Sebab kita kok banyak kurang, tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka selalu tambah ilmu. Dan Jawana salah satu tempat
yang rutin mengadakan kajian, kita datang. Untuk apa? Setidaknya inilah mengulang-ulang kaji bagi yang tidak tahu, bagi yang tidak tahu, atau menambah ilmu bagi yang belum tahu. Bagi yang tidak tahu mengulang-ulang, bagi yang belum tahu menambah ilmu. Dengan bertambah ilmu, mudah-mudahan bertambah pula baik ibadah kita, bertambah baik pula amal perbuatan kita dalam kehidupan. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar dari rumahnya, laki-laki atau perempuan keluar dari rumahnya, maaf ngecek, mungkin jalan kaki, mungkin pakai Honda, mungkin pakai oto, manganya keluar, yaltamisu fihi ilman, nyo keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak kau nak melangkah dari rumah masing-masing macam-macam sampai alamat kita, datang tim ke jawana aku, ini mudah-mudahan langkah kita nak kita langkahkan pakai motor, pakai oto, datang, mudah-mudahan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nih, maka maaf, jangan pernah bosan-bosan datang mendengarkan kajian. Kenapa? Karena ilmu kau bertambah jompe, ilmu maka kau bertambah hampir. Pertama baraja lu. Mungkin ibu-ibu kalau baraja formal, pakai lokal, pakai kelas, pakai buku pegangan, mungkin lah talai doa. Kau masuk na ibu kini kaya ka sanawiyah, kini nak mau nari mau, atau kaman pembutian nak mau nari mau. Nak telah biarlah pak wabayan balabian bayar pak indah do panik ke majai. Bantu dia aja pagi kau sore dah idang dia kau. Maka kalau mendak baraja formal mode di anak-anak kita di sanawiyah, di di kuliah, mungkinlah talai dewa. Bantu kondisi awak tidak bisa mode tulen. Cuma dewa kini baraja no mungkin dah baraja formal, baraja mode kini gua. Mana kajian? Ni baraja. Oi, ndak taraki baraja doh. Ndak taraki baraja doh, mau ngejek formal. Lebih waktunya anda mana? Ndak baraja formal ndak mana? Atau membaca. Baca. Nah, baca ku masalah kini Ustaz. Apa masalah? Mato ku nak amuah mana? Di jadian ka buku tu sabungkah ni urui ku nampak dia. Anda bisa baca dia. Oh, mandang baraja formal ndak bisa le. Membaca lah payah lo. Anda nak baca dah anak ketiga. Mandanga. Talingo membawa le no. Ndak bisa. Takut pakak lu nak tahu tu lah. Talingo membawa le mandanga. Sedang baraja indah, membaca indah, mandanga kau malih lo. Mandanga mana no? Mandanga kau kan hebat nih. Ibu nanga kaji kau, ibu palo juga kadang kau. Ibu yang datang kau, yang duduk yang apa kiri kau, salamu duduk di situ nanga kaji, malaikat doakan kita. Doa malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosanya dan berikan rahmatmu kepadanya ya Allah. Bara hebatnya dengan kaji doa ini malaikat mandanga kau bare mandanga kau dan mengecek ambu marasun mang bare mandanga kau, dan itu mang perjuangan mandanga kau bare. Ambu contoh, ambu dalam setahun jadwal khutbah Jumat ambo tu panuh tu, tidak ada yang kosong setahun tu panuh, dan mari itu tiap tahun. Tapi walaupun panuh, ambo tetap memposisikan diri ambo dalam setahun tu mesti ambo ndak khutbah minimal 2 kali. Ndak boleh khutbah tarawih, ndak boleh apa khutbah tarawih, harus ada masanya kita mandanga khutbah. So khutbah tarawih dah elok, maka ambo minimal 2 kali setahun ambo duduk mendengar khutbah. Bantu mendengar khutbah jumpa khutbah beda. Mendengar khutbah jumpa khutbah beda. Maaf contoh ni, ambo salamu ambo khutbah, belum pernah ambo lalu deh. Salamu ambo belum pernah ambo lalu. Salamu ambo khutbah tak ada ambo lalu. Tiuan khutbah sawat itu lalu dah. Ambo kalau ambo khutbah tak ada ambo lalu. Tapi
pere kutubah ambo cari dah masjid ndak pernah ambo sembahyang di sini. Rancak masjid no. Dua ambo tengah soaleh tibo tengah soaleh sunat tahiyatul masjid. Sudah tu baca surat kafi 1 sampai 10. Sudah baca surat kafi, zikir, sudah zikir beko jam 2 lewat. Tagaklah protokol menyuruh binti masuk binti keluar. Sudah tu mulailah masuk ke tu. Ustaz naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai orang abang. Mulai abang sebaru tu setan dah mulai tu ngiping-ngiping ngatur tu. Ngiping-ngiping tu ngatur setan. Ala mulai khatib khutbah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alam mulai tu. Tambah ngiping ni setan tu. Boleh khutbah aku Malayo tu. Malayo tu ande enggak lama tu setek. Ande bertambah barik mantu koko. Rasuk ke tupang dia nak api. Dek kabari tu. Makanya mau ngecek mana kutubah tu setan tu kadang. Maka maaf apa-apa tunggu saya sampaikan supaya jangan gampang lalu. Makanya sebelum pergi kutubah jangan makan kanyang dulu. Kadang ada apa-apa. Aku sebagian sudah habis sembahyang Jumat mandi. Sunatnya mandi. Sunat Jumat itu sudah mandi. Di bawah makan kanyang. Jangan makan dulu. Kalau bisa makan besok sunat Jumat. Bantu kalau makan dulu boleh makan kanyang. Itu mah ngecek kalau makan gadang dulu ke Jumat itu tagang ngorek parui kan 2 orang matu. Tagang ngorek parui kan 2 orang matu. Yalah makanya apa-apa tu ambo jadi jangankanlah khutbah le. Sedangkan pengori baru tagak menyamiti masuk nak mulai tu. Lah mulai tu. Kadang mangecek lah naik khatib lah khutbah khatib lah selesai lah khutbah kedua lah kamai orang kadang bajagoan pak jauh lah pak alah yo lah kamai orang pak yo lah kamai deh alah deh dah sudah khutbah alah pak lah tu malah selesai lah kamai orang deh sebentar bana khutbah enaan khutbah je sebentar lalu jadi khutbah sebentar tu barik mendengar tadi lalu maka mandang aku paling barik. Maka maaf ni ibu yang apa nama dua-dua mandang aku hebat tu. Bantul. Mandang aku setan no gadang. Tibo ongeh, tibo sombong. Orang bara banyak nama dengan gaji. Barik dengan gaji. Kadang apa boleh kalau hati bermasalah, barik dengan gaji kau. Maka dengan gaji kau, bergantung hati kau. Makanya maaf, makanya diajaran mandang gaji kau. Kalau hati berpenyakit, maka tidak suka sama pengajian. Ibu kau mudah-mudahan tidak ada hati no penyakit. Semua tu gampang tu datang dengan kaji. Orang kalau hati berpenyakit, salah satu tandanya apa? Balik menengah kaji. Kalaupun kau datang menengah kaji, mencari dulu siapa ustaz no. Dari mana ustaz no? Barau muano. Di mana sekolah? Siapa ini no? Betul. Orang kalau hati berpenyakit, mananga ilmu kot ndak muah. Bahkan kalaupun kana kaji mencari dulu siapa ustaz yang pengen kaji. Itu maaf ngecek tibolah kesombongan di hati. Maka maaf ni, makanya mananga kaji kau paralu untuk apa? Untuk kita bertambah-tambah. Maka ilmu tu yang bertambah nan katigo mandanga baraja membaca mandanga nan kampe bertanya. Tu kata baik. Barajalah. Ina baraja membacolah. Ina baco mandangalah. Ina mandanga bertanyalah. Kalau indah ni kampe-ampe no saburuk-buruk manusia. Baraja indah, membaco indah, mandanga indah, batanyo indah loh. Ni saburuk-buruk manusia. Maka oleh karena itu balik lagi bahwa perlu ilmu ni kita tambah setiap hari. Makanya kata Rasulullah, "Idza marartum biriyadatil jannah farta'u." Apabila kamu lewat di taman-taman surga, kata Nabi, farta'u, mampirlah kamu. Jadi kalau ibu lewat di taman surga, mampir, jangan luzim. Mampir walaupun sebentar. Batanya sahabat, wa mariyadatul jannah ya Rasulullah. Nabi, di mana tu taman salubo tu Nabi? Kalau kami lewat singgah kami di mana tu Nabi? Qala Habibina al-Mustafa, hilaqu dzikir, halaqah dzikir, halaqah taklim, majlis taklim. Ini adalah taman dari taman-taman surga. Jadi sore kini ko apa ibu sedang beradu di taman salubo kini ko?
taman. Kalau di taman Serubo, mudah-mudahan murah masuk Serubo. Ibu, kalau acok main di taman Serubo, insya Allah murah masuk Serubo. Tapi makanya untuk bisa ingin gampang ke Serubo, acok main di taman Serubo. Aman taman Serubo, aku wirid pengajian, taman majlis taklim, ini taman dari taman-taman surga. Kalau acok main di taman Serubo, insya Allah gampang masuk Serubonya. Mau saya sampaikan, kalau acok main di laman orang kayu, lamu-lamu biko bisa masuk ke rumah orang kayu. Acok main di laman no, biko bisa masuk ke rumah. Jadi apa? Maaf nih, ada orang kayu, rumah gagah, balengge tigo, lamannya lawe, pakai kolam renang, pagan tinggi, rumah mahal, miliaran pokoknya. Di rumah koranca, mahal pokoknya, maka orang yang punya rumah ko supaya aman rumah tu diagiahnya sistem pengamanan. Namanya pengamanannya namanya CCTV. CCTV kamera. Ada sekolah doang mungkin di bawah lagi. CCTV dia ke kamera supaya tidak tahu orang state siapa datang bisa dari mungkul belakang sampai yang tidak sampai yang suruh dia CCTV kamera supaya aman. Ternyata kamera pun tidak bisa lo menjamin. Bantun nanti belakang nanti mungkul nampak di belakang nampak ini lo bisa aja kecuali orang baru CCTV kok. Maka orang punya rumah kok dia pitih ndak amah ruko kamera sen ditambah lah cik lina mono security. Ada mana? Security sapam bahasa awak anu. Sapam ko babuean tampe dua-duanya kantuannya di dekat pagar tu sagi ampek petak sagi ampek pakai kacau babue security. Tamu wajib lapor. Sapam tu tahu sinan. Kalau upah sapam tu agak babu kabar sobok je bu haji. Lalu dia janji, alah asal tadi mau telepon tanda. Assalamualaikum bu, salam. Ada orang yang mengko bah, potongan betul ikut. Aku nak mau nak sobok je bu. Lalu janji kau. Ya masuklah. Macam tu sapam tu. Sapam ko deknya baru bakar aja baru di rumah tu. Lu tahu orang parangai nu, lu tahu orang sipainya lagi. Maka pasnya lalu tiba di kantuan di tampeknya karajo tagak tampe pos tu dia baru karajo sinan. Maka orang punya rumah kok disuruhnya lah pembantunya antar minum nak mengkolah ada antar ni pembantu pasal paham yuk kau minum minum ya kau roti sumbu ya sumbu apa kayu baboy maka lepas kau roti sumbu apa iya bantu bantahan nyorang baru belum tahu apa rangai ini tapi laki mana jantan tu laki 5 balik hari lah 5 balik hari nu kerajo sinan lah tahu orang parangai no lah tahu orang sipai no alih hari nak 5 balik kajik pembantu rumah gagah tu pasal paham yo awih nak yo ambil sulang gerapua lah ambil sulang gerapua bantun batang kowa orang baru kini lah 5 balik hari lah tahu orang jujur orang noko elok orang noko lah boleh ambil ayah sulang gerapua besok-besok lah mau bisa masuk ke rumah kali ambil tu rumah lah macam betul kalau lah cok main di laman orang kayu lama-lama bisa masuk ke rumah orang kayu macam betul. Nah kalau cok main di taman Sarugo insya Allah akan dimudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surganya Allah tu dan taman surganya Allah adalah salah satunya majelis taklim. Maka ibu maaf nih awak di musaji di tempat masing-masing ada orang pengajian hadir kamari datang puluh dak tanggung-tanggung ilmu yang kita dapatkan dan tinggal buat kita lagi mengamalkan ilmu nan dapat salamuko. So nan paling payah apa? Nan paling payah tu iqbalun nasihati wal amalu biha, menerima nasihat dan mengamalkan nasihat itu nan paling baik. Apalagi nasihat tu kanai puncak kada awak baik nama malam. Kau mau saya sampaikan bu, kaji kau mau kalama kalau orang nak kanai itu kalah baru. Kalau orang kanai dikaji itu kalah baru. Kanai orang dikaji mantap nak kaji ustaz ina. Bantu laki saya ni lapiah terkumpak ni. Sirah mengkau ni. Biati mantap. Yo macam tu ustaz. Lapiah tadi laki saya tu. Lapiah tadi saya tu. Kalau orang lain nak kanai kaji itu kalah tu.
tapi ketika awak kena dikaji lain kalau mengecek deh Ustaz mantap bana kaji sebantako bantun nan sebantako yo mana puncak kada di mana nak kena sebantako tu mau kasih banyak Ustaz jarang nama dia tu namanya apa mau ngecek kalau orang kena galawak kalau awak nak kena mau ngecek membaliak kalau membaliak klip melantiang klip no aku imam ni awak salah mogok hanya berterima kasih kalau orang menyampaikan dan membayukan kepada awak pandai terima kasih. Awak sedang membahasakan laman memotong bunga di dalam rumah pas sedang membahasakan bunga ngenting-ngenting bunga ngecek orang salah ni aduh dia ure di baju tuan ayo langsung gontiak sekali mau kasih banyak-banyak yo untung kau kecil kena sambung serta kau dipantai batang dua macam tu dia awak dipantau oleh mau kasih banyak-banyak capek terima kasih kau jawab apa sadang lama Malaysia Banda ngecek orang pak di kaki apa ada silangkak tu ayo mau kasih nak dipantau ni serta kau tu mau kasih banyak-banyak deh tadi mau kasih orang ketika orang mengecekkan dan membayukan kepada awak tapi ketika orang mengecekkan sesuatu nan membayukan kepada pribadi kita sifat kita tentang buruk awak disampaikan orang lain berarti mau kasih jarang tu kalau nak bayar awak ada ulik di baju tu mau kasih ada serangkai di kaki tu mau kasih pandai tapi ketika orang mengecekkan tentang buruk tentang padang awak lain tak mau kasih jarang mengecek ni ada nak sampai kunia tu sana lamu pas sampai kuni wah tu cuma den takui den ko berang ni ke den tu cuma den tahan tu tapi petang-petang kuni hari-hari terakhir pula makin banyak orang ngecek ndak tarangan ni tadi ngoren dua tak bala malih ni menengah tu ada berani ngecek kuni ko ka berang ni kan kecek Allah tapi den dah ba ko berang lah tapi den tujuan elok untuk uni yo nak wah tu anu ni ko kecek orang ko ni kecek orang cuma den orang tu den kecek je ni den orang tu aku kecil orang kau ni tu kecil lah anu marunia kecil orang ni uni kasurau rajin nangakaji rajin kama pai ka musaji pai kamu salah pai kama kajawana pai puluh kama kia pai banyak nangakaji angin tidin yo kalau untuk iko kuah nangakaji kuah angket tangan kami kuni santiang yo mana ndak bisa kami ngalah nuni cuma sengene masalah ni tu anu ni kau kecil orang ni orang nyampe kecil orang ni ni rajin ke surau sembahyang jamaah alun abang lah tibo di sunyi surau alun abang orangnya tibonya surau ngaji mari tu lima ni tibo sinan tapi seketik masalah ni muncuang cipe amin biasanya kalau itu kecilnya orang bakal ada orang yang mau kasih banyak-banyak yo untung kau kecil muncul dan cipe kuna kalau mau tu lah bulu mata orang macam dia tu iyo ni lah bulu mata orang kalau mau ni bulu mata orang jadi enak bulu mata orang ni mau kasih banyak-banyak jarang lah tu namanya apa ni salah main seketik muncul cipe ni ulang balik kerja kau ulang balik den kau kerja cipe di pasar rawai itu orang ni pasar rawai kenapa kita belum siap salah wah dibaca orang awak siap salah wak dibaca kalau salah orang dibaca galah wak tapi salah wak dibaca orang kadang orang no memanantiang klep tiba di sebagian masjid tu kalau kaji kanyo nak kanai puncak keadaan kaji bahasan ke pengurus alah tu status hari itu sekali itu masjid adik jadi undang-undang yang kata boleh tu betul adik mana undang cukup tersedia anak bisua kalau utara kamari sekeliling dah baru undang pulang kurus kenapa? Karena kita tidak siap salah kita disebut maka maaf nanga kaji ko untuk apa? Supaya tahu kita dengan kekurangan kita maka maaf orang yang tidak perlu lagi mengaji atau mengecek itu orang yang sudah lah salah dalam pemahaman maka wak diajarkan utlubul ilma minal mahdi menuntut ilmu ko saja dari lahir sampai mati ndak ada berhenti jangan salah lu dengan hadis utlubul ilma minal mahdi ilal balaki dah sampai balaki sampai mati sampai jangan salah lu ilal balaki lu minal mahdi ilal mahdi lu ilal balaki tengah sampai balaki ndak sampai mati lain duit baru cari ilmu tarui kenapa kita ni tidak ada yang ada lebihnya ada kurangnya maka kata Nabi aku diperlihatkan neraka
ketika ambo diisrakan oleh Allah, ambo dipacaliakan neraka ke Nabi. Faraitu aksara ahli al-fuqara, dan ambo ketika mencaliak neraka tu nan paling banyak pengisinya kata Nabi ahli al-fuqara, isi nu namanya orang bansai main banyak, orang miskin isi nu. Orang miskin. Sahabat menengah itu deh, ada miskin gua, ada miskin gua, masuk penjara, masuk neraka, nampak gua. Batanya sahabat, qalu minal mal ya Rasulullah. Nabi, miskin ala tu bantu masuk dalam maksudnya Nabi. Ndak piti, ndak ilmu, tidak. Bal minal ilmi, tapi orang nan banyak paisi neraka tu orang yang miskin ilmu. Miskin, maka awak kau disuruh menuntut ilmu sampai mati, wak ndak boleh berhenti menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang dua tadi, ilmu akidah, ilmu fikih, keduanya wajib kita belajar. Kenapa? Sekarang banyak orang sholat, banyak orang beribadah, ilmunya kurang. Akibatnya apa? Akibatnya sholatnya bermasalah. Contoh, dalam sholat ada 5 yang mesti kita ingat. Ada syarat sah solat, ada rukun solat, ada sunat-sunat solat, ada makruh-makruh dalam solat, dan ada yang membatalkan solat. 5. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Kita ambil salah satu dah dari solat yang kita kerjakan. Apa kata Nabi? Contoh, kata Nabi, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini wa huma yu'azzaban. Kata Nabi, kata Ibn Abbas, satu hari Nabi Muhammad tu lewat di dua kuburan, wa huma yu'azzaban, dan orang yang dalam kubur ni kata Nabi sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'azzaban fi kabirin, tapi orang dalam kubur aku diazab bukan karena dosa besar, bukan gara berzina, bukan gara bampuk, bukan gara mabuk, bukan mencilok, bukan membunuh, tapi orang ni disiksa dalam kuburnya karena dosa yang dianggap enteng, yang kecil, bukan dosa gadah, dosa ketek. Amma ahaduhuma kana la yastanzihu minal baul. Salah satunya kata Nabi, orang ni yang dua ni disiksa dalam kuburnya karena tidak bersih dalam hal bersuci setelah buang air kecil. Maaf nih, istinja setelah buang air kecil. Ni banyak mabuk, ambo nak tahu lah ibu-ibu, ambo apa-apa nampak ambo. Apa-apa sebagian tampai, tapi nan di Jawa aku nak duduk pada pun. Mungkin itu oleh sebuah nak duduk. Di wakna. Mami, ambo jaliak sebagian apa-apa, kadang nak jadi nyiak orang. Lah jadi apa orang, jadi nyiak orang lah sawah cucu sama di pinggang. Kadang sasak sisi, buaya ketek. Kadang di mata sasak, sinan saya balapihkan. Sudah sinan balapihkan, aindak lo babasuah sudah. Mau ngejak, kadang karupun kayu, kadang kasudi rumah orang, kadang kasudi kadai orang, kadang kabanoto disiram mano. Sudah tundak loba suci sudah tu. Di barala kabu suak bisa sarapan. Sadang kali loba suak di suak yo polina loba suak. Ina barala kalatonya manusia. Dan mau ngejak, iko banyak laki-laki yang enggak enteng nih. Kamu dah tahu lah ibu-ibu lah. Laki-laki banyak gitu, enggak enteng. Sisi di mata saya sinar lepean. Kadang indah lo wasuah sudah tu. Ndak wasuah. Akibatnya apa? Kadang-kadang padahal agama nih Islam tu ngajarkan. Islam kok bisa diegang, bisa ditagangkan, bisa dikanduakan. Islam kok nak tagang doh. Aduh bisa ditarik, bisa diulur. Mangece nih, awak sisi nagari ko karyang sabadi. Semua nak baraya, ayah keran nak doleh duit, ayah matu ayah mati, nak doleh ayah karyang nak gari ko sebalik. Awak sisih jo, ndak ado doa ayah untuk abah suci, ndak perlu jo ayah. Nabi Muhammad salamu di Madinah tu ndak baraya di zaman Nabi, maka Nabi banyak istinjaknya pakai batu.
batu air tu nyomesu air tu, maka ndak ada air istinja pakai batu, ndak ada yo batu dulu jadi daun dengan syarat daun kau tak boleh daun untuk kali makan, cubi, coya bayam, cubi lalini, lobak, daun jelatang, itu ndak ada lah. Jadi daun jelatang jangan cuba. Ayat lo menari pada tiga sedang sudah turun. Tapi apa? Ndak bisa iya batu, ndak ada batu daun, ada tisu kering, ada tisu. Tapi basuci kau perlu. Tapi kadang sebagian apa-apa kadang sisi kau sering agak enteng. Dan namun saya sampaikan, mami, dalam sholat salah satu syarat sah sholat yang harus diperhatikan adalah hal yang berkait dengan bersuci. Ini sangat penting. So banyak orang yang kadang mengecek musaji yang di peloan tu no, di WA di pengurus kloset tagak, sisi ku untuk laki-laki kloset no tagak. Dulu nanda pakai kloset, langsung main kabanda tu. Lalu ayah sinan ayah keran situ. Ada tu maaf, saya jadi apa-apa yang sisi punya ketik di nanda pakai kloset itu kadang pas no sisi itu kaki Sarawak aku indah pakai lensengkan. Bekonyo kadang sisi ke tembok tu malantun karena Sarawak aku najis, boleh sembahyang, batal salatnya. Banyak tu yang seperti itu apa-apa mencari kadang bau luak ndak dikelensengan ke Sarawak. Padahal dia sangat menentukan sah dan tak sahnya salat kita. Abaya jam tu. Padahal nyolah ke sembahyang tapi ndak diperhatikan. Nih masalah bersuci. Apa lagi? Maaf mau saya sampaikan, kalau ke sembahyang walaupun lah sembahyang jamaah orang wabau luak jande gara-gara mengajar jamaah akhirnya babaikan waduh boh sesabangnya ketik yo banyak gadang yo lo, tapi dia orang muda sembahyang biarlah beko lah banyak gadang banyak ketik mana dulu yang gadang gue saya tahan kok yang ketik ben semua luak batahan sen biarlah beko lah sudah bayang beko banyak gadang beko mau nih rakyat pertama mungkin aman, rakyat yang kedua mungkin aman, yang ketiga dia lacuk modeko 2 kali ya maka ruangan pergerakan awakku merubah letak pencernaan dalam paru itu. Sebagai menggali paruku berubah letak pencernaan dan pergerakan itu ada angin-angin yang ada di antaranya dan angin itu kadang menyasak keluar. Kalau lah menyasak keluar awak menahan. Kalau lah menahan pertama khusyuk wa hilang. Pangana tempat jadwo. Pertama mangana bacaan dan kedua magai pajan di belakang kau. Maka orang kalau lama nahan-nahan semayang gayanya luar beda tu. Mau contoh kami laki-laki. Kalau kami laki-laki kau sembayang kaki kau baranggangan 2 kepalan 7. Itu sunahnya. Makruh mengangkat kaki bagi laki-laki gadang. Aduh laki-laki sembayang pak namu tengok mana pergi sembayang. Makruh nih. Makruh. Jadi kalau ada nampak ibu dia bapak mendekokkan kaki itu makruh. Dalam kitab Bidayatul Minnah makruh mengangkat kaki kadang-kadang. Maka kaki itu cukup 2 kepalan tinju atau sejangka. Tapi ini usah lu gua benar. Agak amelah nantinya. Kalau imam aku sedang rancak, Allah Akbar, mantap. Rancak sembahyang. Tagak aku rancak. Kalau sedang nak ada masalah aman pari gua, sanang sembahyang aku. Tagak mantap. Tapi kalau lama nahan-nahan gaya lah bertukar. Pertama tumi barapean garaman patawian yo medeko laki bilo bisa medeko yo kalau itu tagak men tadi no ada kau memang pakai rukuah lo rukuah beko bang kemana peno taroi rukuah beko la peno yo kalau angin biasa zen angin mamiri namanya ndak kare namanya fusaun angin aiko muni munyino durratun mandarui no maka maaf ambo saya sampaikan kalau lama nahan tu supaya wadah khusyuk lain tapi ada ibu-ibu ngecek ustaz
Kalau kami tersasak dalam sembahyang tu secara tinggal seketik li sarakaat li, apoli lepas tahiyat tersasak mana? Boleh nak ditahan? Boleh. Boleh tahan, hukumnya makruh. Ditahan boleh, hukumnya makruh. Adalah ibu bisa menahan. Tangguang kalau diulang lo kau sampai rakaat lo kau ulang ah. Biarlah tahan mina nas ngene ni no tayat men no. Ai tahanlah. At-tahiyyat. Toy. Aku kadang-kadang tumi ko lah batang ke rakang. Lepas ranjang tumi bagai jangan sampai keluar lo panjang tumi ke sini tu. Di kaki lubang tu batang tumi ke sini. Jangan sampai keluar lo panjang. Kadang lah baca at-tahiyyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la apa ya rupanya la fil alamina innaka hamidum majid. Selesai wak awak dan selesai imam alun leh. Imam sudah baca tayat dibaca dulu doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik wa ala sirah ilakam wa ala sirah ilakam dilamu imam wahid. Pas assalamualaikum warahmatullah. Merdeka tu. Merdeka pas salam kasuh merdeka tu ino merdeka tu. Bantun kaki dah lu le. Kaki dah tu sunat yang wajibnya ke kanan. Jadi salam tu yang wajib ke kanan, ke kiri tu sunat. Jadi kalau sudah ibu salam kasuh malah tu ino yalah alhamdulillah merdeka. Macam tu. Maka artinya tapi yang aku tetap sampaikan kalau ibu tiba nanti masuknya awak mengecek pula tua-tua ko nan pasal banyak nak goyang nan tago amaku mengecek awak pas tahiyat tu pas awak tahiyat datang subuh deh kalau sampai kata fil alami gue indah maka mau sampaikan supaya aman ndak usah selesaikan tahiyatnya sampai selesai sampai ini aja 5 aja baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah 1 Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 2 Assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang keempat, yang kelima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai itu aja salam sah salatnya. Tidak perlu wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu sunat ab'ad. Dia wajib. Yang wajib sampai Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang wajib. Andai kata dengan itu tersesat dan suami salam assalamualaikum sah salatnya. Aku maaf, aku itu ambo yang sampaikan itu supaya apa? Jangan beku, deh, nak sampai fil alamin aku pakai. Biarlah sampai Allahumma salli ala Muhammad aja, salam udah sah solatnya. Kalau memang tersasak sangat, namun tersasak lah namun, ya kan? Maka ada boleh sampai itu aja, baru salam sah. Kenapa? Yang salat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim itu adalah sunat ab'ad. Dia tidak wajib, tapi sempurnanya sampai selesai kalau bisa. Tapi karena ada kendala, ada insidentil, maka boleh putusnya sampai sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Assalamualaikum. Boleh sah salatnya. Kenapa? Karena kita dalam kondisi kita menahan. Maka oleh karena itu buat kita sering menyampaikan masalah istinja dan bersuci harus kita selesaikan, sempurnakan. Jangan sampai kita salat ada hal-hal yang bersuci yang kadang-kadang tak selesai yang menyebabkan salat kita tak sempurna, bahkan tak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu ilmu tentang salat ni kita selalu tambah, kita selalu ulang-ulang supaya apa? Supaya salat kita di hari-hari yang akan datang makin hari makin baik dan makin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi
kehadiran kita setiap ada pengajian, dimanapun ada, di masjid dekat rumah kita, di musala dekat rumah kita, atau tempat-tempat lain, hadirnya kita, mudah-mudahan ini akan menambah ilmu kita dan menambah baik ibadah kita dan amal perbuatan kita di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan sukanya kita datang ke taklim, mudah-mudahan dimudahkan pula langkah kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh. Misalnya sedang sholat berjamaah, terus tiba-tiba Pak batal gitu sembahyang, sementara berada di posisi di tanah saat itu. Boleh nggak Ustaz Wahyu harus ikut sembahyang berjamaah sampai selesai? Nanti diulang. Jadi gini, kalau kita batal sementara saf kita di tengah, maka kita boleh di belakang waktu kan boleh lewat di antara orang-orang yang ada tuh. Wak kai tengah kau, wak senang si kota tengah. Di belakang waktu kan banyak orang kau. Jadi lewat aja, ndak wak nak merintih, cuma melewat di samping-samping orang tuh. Nah jalan, minta jalan, kasih jalan, ndak apa-apa. Ndak usah berdiri. So kalau diri juga kita udah batal, udah memutuskan saf kita. Ya kan? Jadi kita udah batal, maka jalannya di samping tuh, di samping itu sampai ke belakang, enggak apa-apa. Makanya mau saya sampaikan, tikar tuh kalau masjid tuh, maaf nih, kalau ada sebagian masjid antara lapiak 1 dengan lapiak 2 tuh ada bajarangan, sayangka. Jadi ajarangan. Untuk apa? Ini sebenarnya untuk orang-orang yang apabila ada batal, dia bisa lewat sana. Tidak dianggap, tidak melintasi orang masuk. Kenapa? Dia tak disajadah, dia di anunya. Tapi kalau tidak ada batih, tidak ada renggang lapiaknya, maka lewat aja di samping orang sholat itu nggak apa-apa. Daripada kita di sana terus, sementara kita udah batal. Dan maka itu bisa memutuskan shaf. Maka oleh karena itu lewat aja di samping-samping orang itu sampai ke belakang, nggak apa-apa. Baik. Mudah-mudahan buat kita bersama-sama makin baik, makin bertambah ilmu kita, mudah-mudahan makin bertambah baik amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasketku bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga pengajian kita pada Kamis bersama Ustaz Sorbi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz, juga kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.